Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar menginterpretasikan dan mengembangkan teks eksposisi. Ada 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang ketiga, melengkapi tesis dan argumen. Dan yang keempat, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Anak-anakku yang hebat, kalian tentu pernah mendengar pidato. Dalam pidato, pembicara seringkali mengajak atau mempengaruhi pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ajakan untuk literasi, mengajak menjaga kebersihan sekolah, disiplin, dan sebagainya. Nah, teks atau paparan seperti ini termasuk ke dalam teks eksposisi, tapi bentuknya lisan. Teks eksposisi bisa dikatakan sebagai suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi ini biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan tersebut, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, atau sejenisnya. Nah, agar nantinya kalian lebih mudah dalam memahami dan bisa membedakan antara ciri-ciri teks eksposisi dengan teks lain, kalian harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi. Beberapa ciri-ciri teks eksposisi yang harus kalian ketahui antara lain: 1. Gaya penyampaian informasinya mengajak atau persuasif. Yang kedua, teks eksposisi memiliki sifat objektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak, yang artinya tidak memaksakan kemauan dari seorang penulis atau pembicara terhadap pembaca atau pendengar untuk mengikuti kemauan penulis. Yang kelima, menjelaskan informasi-informasi tentang pengetahuan. Dan yang keenam, menjelaskan data-data yang disajikan secara tepat, akurat, dan terpercaya. Karena dalam teks eksposisi ini terdapat opini dan fakta, di dalamnya pun banyak terdapat kalimat fakta dan opini. Kalian tentu sudah mengetahui perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta mengandung kebenaran yang sudah terbukti, sementara dalam opini belum terbukti kebenarannya, karena dalam kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi dari penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas. Lalu, apa tujuan penulisan teks eksposisi? Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Secara umum, teks eksposisi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pembangun teks eksposisi. Ada 3 unsur yang menjadi pembangun teks eksposisi. Yang pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan ketiga, rekomendasi. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Argumen yaitu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Sementara rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, bisa untuk membenarkan atau menguatkan. Setelah kalian tadi mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan unsur pembangun dalam teks eksposisi, maka selanjutnya kalian harus mengetahui jenis-jenis teks eksposisi. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis teks eksposisi.
Jenis teks eksposisi yang pertama adalah teks eksposisi proses, yaitu tahapan-tahapan atau cara-cara yang menjelaskan sesuatu yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Yang kedua, teks eksposisi definisi, yaitu suatu teks paragraf eksposisi yang memaparkan secara jelas mengenai pengertian atau definisi pada suatu topik tertentu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu sebuah teks paragraf yang menyajikan informasi-informasi dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lainnya yang memiliki kesamaan sifat dalam hal tertentu. Yang keempat, teks eksposisi laporan, yaitu suatu teks paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan-laporan dari sebuah penelitian atau peristiwa tertentu. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan, yaitu sebuah teks paragraf atau karangan yang berisi tentang hal-hal pertentangan tentang suatu hal dengan hal lainnya. Dan yang keenam adalah teks eksposisi perbandingan, yaitu paragraf eksposisi yang ide dan gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan paparan yang lain. Nah, itulah pembahasan materi mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, unsur pembangun, dan jenis-jenis teks eksposisi. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya, bukan? Dengan bekal materi tersebut, kini kalian sudah bisa menginterpretasi atau menafsirkan dan mengembangkan teks eksposisi. Kini, waktunya kalian mengerjakan soal latihan dan tugas dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.